Kita akan sedikit membahas tentang orang yang mengetahui ilmu pengetahuan tentang Islam. Dia faham tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW yang telah tertulis dalam kitab mereka. Maka sejarah Islam adalah sejarah paling lengkap dari antara sejarah dalam agama-agama lain. Islam adalah sejarah yang paling lengkap karena hampir semua sejarah, bukan hanya sejarah agama Islam, bahkan sejarah dunia dan sejarah agama-agama lain pun semuanya ada di dalam Islam. Termasuk salah satunya adalah Heraklius. Heraklius adalah Raja Romawi saat Rasulullah SAW diutus. Heraklius sendiri adalah orang yang mengetahui kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul terakhir. Bahkan Heraklius sendiri mengatakan bahwa Rasulullah adalah Malikul Khitan atau rajanya orang-orang yang dikhitan. Jadi Heraklius itu sangat mengetahui tentang kebenaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, ini hadisnya panjang betul. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Badaul Wahyi, kitab permulaan wahyu, hadisnya nomor 7. Jadi ini saya ambil inti-intinya saja. Saya tidak akan bacakan semuanya karena sangat panjang sekali. Jadi suatu hari ketika rombongannya Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, bahkan dia betul-betul menjadi seorang yang sangat memusuhi Islam, dia bersama rombongannya mengunjungi Romawi, mengunjungi daerah perdagangan di sana. Karena saat itu Syam itu masih masuk dalam wilayahnya Romawi. Nah, pada saat itu kebetulan Heraklius juga sedang mengunjungi daerah yang disebut sebagai Elia di daerah Syams. Maka pada saat itu Heraklius itu menemui rombongan. Hal itu dilakukan oleh seorang Heraklius karena ia mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang telah dibacakan oleh penerjemahnya bahwa Rasulullah SAW mengajak kepada Islam, untuk mengajak Heraklius dan negaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka Heraklius yang saat itu berada di Ilia sengaja memanggil orang-orang dari Arab yang berada di Ilia pada saat itu, dan kebetulan sekali yang ditemui oleh prajuritnya Heraklius itu adalah Abu Sufyan dan kelompoknya. Maka dipanggillah Abu Sufyan itu menghadap Heraklius. Kemudian Heraklius itu memberikan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan dan rombongannya. Dan harus difahami, meskipun Abu Sufyan itu adalah orang yang tidak beriman pada saat itu, belum beriman pada saat itu, tetapi orang Arab itu menganggap satu kebohongan adalah hal yang sangat-sangat hina. Maka apapun yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan dijawab dengan jujur. Karena Heraklius dari awal sudah mengatakan, kalau engkau berkata jujur, maka ini akan menjadi satu kejujuran. Tapi kalau engkau berdosa, maka ini akan jadi kedustaan. Maka Abu Sufyan pun satu persatu menjawab pertanyaan Heraklius. Dari bagaimana nasabnya Nabi Muhammad SAW, apakah dia keturunan orang biasa atau keturunan orang mulia? Dikatakan oleh Abu Sufyan dia adalah keturunan orang yang mulia. Kemudian bagaimana ia sebelum mengaku sebagai seorang Rasul dulu, sebelum dia menjadi seorang Rasul, mengaku dirinya sebagai seorang Rasul, apakah dia orang baik atau orang yang buruk? Abu Sufyan mengatakan dia adalah orang yang sangat baik. Kemudian Heraklius bertanya lagi kepada Abu Sufyan, apakah dia pernah berdusta sebelum dia mengaku sebagai seorang Rasul? Kemudian Abu Sufyan menjawab, ya, dia tidak pernah berdusta sekalipun. Bahkan julukan dia sebelum sebagai seorang Rasul adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, bagaimana pengikutnya dari orang-orang terhormat atau orang-orang miskin? Kemudian Abu Sufyan menjawab, pengikutnya rata-rata adalah orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu, orang-orang kalangan bawah. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, apakah pengikutnya itu meninggalkan agamanya setelah dia mengetahui bahwa agama itu yang dibawa Muhammad adalah benar? Kemudian Abu Sufyan menjawab, tidak ada seorang pun yang sudah masuk ke agamanya kemudian dia keluar. Kemudian Heraklius membenarkan semua, bahwa itu semua adalah ciri-ciri Nabi terakhir yang sudah tertulis di dalam kitab mereka, yang sudah tertulis di dalam kitab yang mereka selalu baca. Dan Heraklius sangat luar biasa sekali. Ternyata dia sudah mengetahui akan datangnya Nabi terakhir ini jauh-jauh hari sebelum surat Rasulullah SAW itu datang kepada Heraklius. Dan kemudian di situ juga, dalam hadis itu juga dikisahkan tentang Ibnu Nadur. Jadi Ibnu Nadur itu adalah uskup yang mendampingi Heraklius pada saat itu. Jadi dia adalah penasehatnya Heraklius, namanya Ibnu Nadur. Dia orang Ilia pada saat itu. Nah, ternyata Heraklius itu pernah merasa gelisah. Suatu hari Heraklius pernah merasa gelisah. Kemudian Ibnu Nadur bertanya kepada Heraklius, wahai rajaku, kenapa engkau merasa gelisah? Kemudian Heraklius
karena dia adalah orang yang ahli dengan bintang gemintang, ahli dengan perbintangan, ahli ramal-meramal. Juga dia diimbangi dengan pengetahuan dari kitab yang ia yakini sebagai kitab Tuhan. Dia mengatakan, aku telah melihat pergerakan bintang gemintang dan aku melihat bahwa Raja Khitan itu telah lahir. Kemudian Heraklius bertanya kepada Ibnu Nadur, wahai menteriku, wahai penasehatku, siapakah orang-orang yang di Khitan itu? Kemudian Ibnu Nadur menjawab, orang-orang yang di Khitan itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka sesuai dengan ajaran kitab mereka adalah orang-orang yang di Khitan. Kemudian suatu hari datang utusan dari Ghassani, yaitu orang dari daerah Ghassan, kemudian menghadap kepada Heraklius, itu menceritakan tentang munculnya seorang nabi dari Arab itu. Kemudian Heraklius pun memerintahkan, coba kamu periksa orang dari Ghassani ini, apakah dia di Khitan atau tidak. Kemudian ternyata setelah diperiksa orang Ghassani ini, orang Bani Ghassan ini, ternyata dia adalah orang yang di Khitan. Kagetlah Heraklius itu, kemudian dia bertanya, wahai orang Ghassan, apakah semua orang Arab itu disunat di Khitan ya? Kemudian Bani Ghassan, orang dari Ghassani tadi itu, dia mengatakan, iya betul, orang Arab itu mengikuti tradisi Ibrahim, mereka semuanya disunat. Maka kemudian akhirnya Heraklius mengatakan, nah inilah Raja Khitan yang akan lahir. Dia berasal dari Arab, dia akan lahir dan dia akan menjadi penguasa umat ini. Bahkan Heraklius mengatakan, dia akan menguasai tempat aku berdiri saat ini, yaitu Ilya saat itu. Maka inilah ketika Heraklius itu sudah mengetahui bahwa Rasulullah benar, semua nubuat dalam kitab mereka itu benar, apa yang dia baca dalam kitabnya semua sudah terjadi, dan dia sudah mengerti betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Dia kumpulkan semua pembesarnya dalam satu ruangan yang ditutup rapat. Lalu kemudian pembesar-pembesarnya itu ditanya oleh Heraklius, wahai pembesar-pembesarku, sungguh aku akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan ini sangat penting sekali bagi kalian dan masa depan negara kalian ini. Apakah kalian ingin negara kalian itu menjadi negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang tidak terkalahkan, tapi kerajaan kalian tidak hilang? Nah, kemudian para pembesarnya mengatakan, mau wahai raja kami. Kemudian Heraklius berkata, kalau begitu ikutilah ajaran Muhammad, karena ajarannya Muhammad akan membawa kehebatan pada negeri kalian. Maka setelah mengatakan hal itu, pembesar-pembesar negaranya lari semua, berusaha kabur, berusaha membuka pintu, tapi ternyata pintunya ditutup. Akhirnya Heraklius pun dia terdiam. Dia sudah melihat bahwa ternyata tidak ada lagi harapan untuk membuat negaranya, pembesar-pembesarnya itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada akhirnya dengan berat hati kemudian Heraklius berkata, wahai pembesarku, kemarilah, sesungguhnya tadi itu aku bertanya bukan sungguh-sungguh, tapi aku hanya mengetes kepada kalian, apakah kalian tetap teguh dengan iman kalian atau mengikuti Muhammad. Maka pada saat itu semua orang berkumpul kembali di hadapan Heraklius, dan seperti biasa, maka pada saat itu Heraklius paham bahwa dia tidak akan pernah bisa beriman kepada Nabi Muhammad. Maka sejak saat itu dia pandang, dia kubur semua keimanannya kepada Nabi terakhir itu, Nabi Muhammad SAW, dan dia lebih memilih menjadi seorang yang kafir memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya pertempuran pertama antara Romawi dengan Islam, dengan kaum muslimin adalah pertempuran Mu'tah yang sudah kita bahas bahwa 3.000 orang pada saat itu, ya sekitar 3.000 orang itu melawan 200.000 pasukan Romawi. Dan pada saat itu tidak bisa dikatakan kalah, juga tidak bisa dikatakan menang. Tetapi jumlah korbannya yang 3.000 cuman sekitar berapa? Sedikit sekali. Tapi yang 200.000 itu yang mati di medan perang, itu bahkan jumlahnya sangat banyak, ratusan orang yang meninggal pada saat itu karena perang itu. Dan itu membuat satu gempuran yang luar biasa bagi Romawi. 3.000 bisa menghadapi 200.000, sehingga mereka pun memperhitungkan bahwa Islam ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, Ibnu Nadur ini kisah Ibnu Nadur sendiri. Dia kecewa dengan Heraklius. Maka Ibnu Nadur yang biasanya itu dia selalu menjadi penasehat, kemudian dia selalu mengisi ceramah di gereja, tiba-tiba dia tidak tampil di gereja, beberapa hari tidak tampil di gereja. Kemudian kaumnya itu mendobrak pintu, kemudian menggedor pintunya, mencari Ibnu Nadur. Kemudian Ibnu Nadur mengatakan, aku sedang tidak enak badan. Kemudian umatnya mengatakan, kalau minggu depan engkau tidak juga datang, maka kami akan membunuhmu. Karena kaumnya ini curiga kalau Ibnu Nadur itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya ternyata minggu depannya itu Ibnu Nadur tidak datang, dan umatnya atau jamaatnya itu datang ke kediaman Ibnu Nadur, dan Ibnu Nadur pun dibunuh oleh mereka. Ternyata Ibnu Nadur itu telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan ajarannya. Semoga
beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana meninggalnya Raja Najasyi yang saat itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak bertatap muka langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Ibnu Nadur betul-betul telah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal itu mempertahankan keimanannya. Jadi ini bahwa kerajaan itu juga mampu menjadikan seseorang beriman, tapi juga mampu menjadikan seseorang itu menjadi pengikut hawa nafsunya. Kalau kita melihat contoh dari dua raja pada saat itu, ada Raja Najasyi, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau beriman kepada Rasulullah, tapi umatnya, rakyatnya tidak beriman kepada Rasulullah. Beliau tidak kehilangan kerajaannya. Beliau tidak khawatir kehilangan kerajaannya, dan kerajaannya tetap berjaya. Beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Heraklius ini kita katakan sebagai seorang yang cukup pengecut gitu. Karena dia takut kehilangan kerajaannya, maka dia memilih menjadi orang yang ingkar. Dia tidak mau menjadi seorang seperti Raja Najasyi. Padahal kita jelas sekali Raja Najasyi, dia beriman, ternyata dia tidak kehilangan kerajaannya. Heraklius hanya takut karena kehilangan kerajaan, dia memilih menjadi seorang yang ingkar. Maka jalan dua raja ini berbeda. Heraklius mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, padahal dia sudah tahu kebenaran tentang Rasulullah. Sedangkan Raja Najasyi, beliau beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW pun menyolatinya dari Madinah secara qaim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.